Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terhormat Bapak Kepala Bidang Mutasi BKPSDM Kabupaten Sukoharjo, Bapak Ahmad Hajar, dan yang terhormat Bapak Ibu pejabat pengelola kepegawaian di Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan RSUD Kabupaten Sukoharjo, serta Bapak Ibu pejabat fungsional di lingkungan Kabupaten Sukoharjo yang berbahagia. Mohon izin Bapak Ibu, di sini alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan diberikan nikmat sehat kesempatan bisa hadir di ruangan yang sangat nyaman ini gitu Pak, yang sangat megah ini untuk belajar bersama-sama di Bapak Ibu hari ini terkait dengan jabatan fungsional. Dan mohon izin saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Kepala Kapolres Regional 1 BKN Jakarta serta Bapak Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian KKN 1 BKN Yogyakarta, kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu di BKPSDM Sukoharjo dan Bapak Ibu seluruh hadirin atas semangatnya, sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas diselenggarakannya kegiatan ini Bapak. Ini merupakan suatu wujud komitmen dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk mewujudkan pengelolaan kepegawaian yang profesional berdasarkan USPK. Dan mohon izin, tadi sudah dalam pembukaan disampaikan oleh Pak Sekdan bahwa benar, Bapak Ibu sekarang aturan itu dinamis sekali ya Bapak Ibu ya. Dalam selang 1 tahun saja sudah berganti-ganti gitu ya. Mungkin Bapak Ibu belum sempat mendengarkan rekaman Zoom-nya yang kemarin, tapi ternyata sudah ada aturan baru terkait dengan pengolahan jabatan fungsional. Nah, perkenalkan saya Ayah, sebenarnya saya asesor Pak jabatannya. Saya sebenarnya asesor SDM aparatur Bapak Ibu di Kantor 1 BKN Yogyakarta, namun saya juga ditempatkan di bidang mutasi Pak. Nah, jadi ini merupakan mungkin salah satu contoh ya Bapak Ibu bahwa sekarang memang sudah arahnya sangat dinamis sekali, bertransformasi ke arah yang agile, bahwa sekarang jabatan fungsional itu tidak harus bekerja dalam kegiatan tertentu saja. Contohnya saya asesor, tapi saya ketika memang ada pekerjaan penilaian kompetensi saya mengakses PNS, namun saya juga memverifikasi Pak KP, BG, BRK dan yang sifatnya administrasi teknis kepegawaian selama ini masih dalam satu rumpun jabatan. Oke, jadi dimungkinkan sekali sekarang untuk JF itu mengerjakan pekerjaan yang tidak terbatas dalam unit-unit kegiatan yang seperti kemarin saja. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa pengertian terkait dengan apa yang sudah dituangkan dalam Permen 3 tahun 2023 yang merupakan juknis dari Permentan 1 tahun 2023 tentang, karena di sini BKN diberikan mandat untuk mengatur bagaimana angka kreditnya, kemudian kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatannya pejabat fungsional itu tertuang di peraturan Badan Nomor 3 tahun 2023 ini. Kemudian kemarin juga BKN melengkapi kembali peraturan ini dengan kejelasan tambahannya di SE 9 tahun 2024. Gitu. Tadi sudah sempat disinggung juga oleh Pak Sekdan dan Pak Kabir Mutasi bahwa benar sekali arah transformasi regulasi ini semakin kesini semakin sangat berpihak pada PNS gitu nih Bapak Ibu. Kita memberikan banyak kemudahan untuk PNS dalam hal pola karir. Walaupun memang sekarang jabatan fungsional trennya masih seperti piramida ya Bapak Ibu ya, seperti halnya jabatan struktural ya, semakin ke atas semakin sedikit gitu ya formasinya. Jadi mungkin nanti yang muda bisa form aja, tapi tetap kita melihat formasinya yang bisa diangkat mungkin tidak sebanyak fungsinya yang muda masih seperti itu. Trennya saat ini mungkin ke depan kita berharap jabatan fungsional ini trennya seperti tabung gitu Bapak Ibu. Jadi kita memiliki kesempatan atau memiliki harapan pola karir yang sama.
dibuka, begitu kreditannya udah berapa ini, cukup nggak buat saya kafe, buat saya kafe, dan bahkan pekerjaannya lebih banyak untuk mengurusi ini di administrasi daripada untuk melakukan tupoksi utamanya gitu. Jadi itu kayaknya kreditannya berapa, saya PDB, IKI-nya udah cukup belum ini KP gitu dia mengejar untuk kenaikan jabatannya gitu. Namun akhirnya bertransformasi ke Permenpan 13 2019 yang kemarin kebetulan disempurnakan lagi dengan Permenpan 1 2023 bahwa sekarang sudah istilahnya di sini adalah satu kerja gitu Bapak Ibu ya. Sekarang JF itu pembinaannya sudah sama dengan JF yang lain, tidak terkotak-kotakan lagi sesuai dengan permenpannya masing-masing, namun tetap akan ada peraturan masing-masing JF yang mengatur terkait dengan bicara jabatan. Nah, di Permenpan 1 ini yang paling mencolok adalah tidak adanya dumpak lagi nih Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang sangat nyaman sekali bekerja fokus dengan tugas jabatan utamanya, tidak belum dengan pekerjaan administrasi berdumpakan lagi 0,8 kali berapa Bapak Ibu. Jadi saya kayak gitu satu kegiatan aku harus kecil banget gitu. Angka kredit yang paling besar cuma di mana Bapak Ibu? Di bank ya. Di bank center ya. Pak cukup langsung ke jenjang utama. Nah, mulai sekarang kalau untuk Permenpan 1 Bapak Ibu tinggal mengkonversi saja prestasi kinerjanya, predikat kinerjanya di mana itu merupakan akumulasi dari prestasi kerja dan perilaku kerja, nanti akan menghasilkan prestasi kerja yang akan dikonversikan dalam APBD. Jadi memang sangatlah lebih mudah. Kemudian munculan juga pergantian pelaku, petunjuk teknisnya Bapak Ibu dalam hal untuk tata cara perhitungan angka kreditnya. Kemudian di angka kredit itu juga mencakup untuk bagaimana tata cara perhitungan angka kredit untuk pengangkatan pertama, kemudian perpindahan dalam JF, kemudian dari yang penyesuaian, kemudian dari yang penyamaraan, kemudian bagaimana mekanisme kenaikan jenjang jabatannya, kemudian bagaimana perhitungan angka kumulatifnya, serta bagaimana kenaikan kebijakan peraturan kenaikan akarnya semua kami tuangkan di Perda 3 tahun 2023. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah membaca, sudah memahami Bapak Ibu Perda ini isinya ngomong mawon. Kok sepi ya Pak? Sudah ikut ya Pak, Bapak Ibu isinya sedikit diikuti ya. Kami ditinggal-tinggal ya Pak. Karena sambil zoom ya, kalau Pak disuruh soal dari murid-muridnya ya. Kalau semuanya sudah tertuang di pergantian dengan mekanisme tersebut, sehingga sudah sangat jelas sekali dan arahnya sudah lebih memudahkan bagi PNS. Utamanya yang guru-guru dan nakes merasakan sekali dampak perubahan peraturan ini. Yang awalnya kemarin mungkin guru, bapak guru ada yang bertahun-tahun mandek tidak sampai. Mungkin di tahun ini dengan adanya peraturan ini pegawai desa dan bapak ibu kami bisa ribuan verifikasi KP-nya karena sudah tidak ada PDK yang menjadi syarat untuk kenaikan pangkat. Jadi ini sudah banyak sekali yang akhirnya bapak ibu guru mendapatkan kenaikan pangkat sendiri. Itu juga untuk kalau nakes ini trennya memang banyak sekali angka kreditnya, dan kadang kita mempertanyakan pada waktu masih pak profesional gitu. Tugas jabatannya sebanyak ini, apakah memang benar beban pekerjaannya dalam satu puskesmas itu sampai segitu banyaknya hingga 1 tahun bisa untuk JKT keterampilan mungkin bidang penyelidikan itu sampai bisa 30 sekian apakah memang benar sebanyak itu. Nah mungkin dengan peraturan ini pun jadi pola karirnya lebih jelas kan, 2 tahun kemarin bisa juga langsung 2 tahun anak naik pangkat, akhirnya bottleneck gitu, kayak dia bottleneck di jenjang jabatan tertentu sudah mentok gitu. Karena memang angka perolehan pangkat ini secara
itu terus ditabung terus. Kalau naik jenjang jabatan juga kemarin itu ditabung terus. Nah mulai sekarang kan angka kredit itu hanya bisa diakumulasikan untuk kenaikan pangkat saja. Mulai kenaikan jenjang jabatan maka mulai mengumpulkan angka kredit baru dalam jenjang jabatan tersebut. Gitu. Berarti setiap kenaikan jabatan itu angkanya kembali ke nol. Untuk Bapak Ibu mengumpulkan lagi perolehannya dalam jenjang jabatan tersebut. Jadi kan seperti yang dulu kelihatannya cepat banget gitu angkanya ini. Kalau di rata-rata sudah mulai normal, Bapak Ibu akan KP-nya kurang lebih 4 tahun sekali gitu. Kalau untuk sesuai dengan koefisien predikat kinerjanya kalau memang bernilai baik, kecuali memang Bapak Ibu yang bernilai sangat baik. Tapi memang benar sebenarnya tidak ada peraturan yang men-set khusus gitu. Kalau sangat baik itu harus apa sih syaratnya gitu, apakah harus ada pengakuan apa gitu. Cuma trennya Bapak Ibu untuk KP ini kita temui seringkali kita temui khususnya untuk JF angka penilaian predikat kinerja sangat baik itu diberikan untuk kondisi tertentu bagi Bapak Ibu yang kayaknya angka kreditnya sedikit sebenarnya kalau baik itu kurang sedikit biar bisa KP maka sama angka sangatnya diberikan sangat baik. Mungkin Bapak Ibu sudah punya strateginya ya. Saya itu